Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik anak-anak. Alangkah baiknya kita sebelum memulai belajar berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya Abi, sini sayang untuk memimpin doa. Tundukkan kepala semuanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Duduk kembali. Baik, anak-anak barusan sudah berdoa bersama untuk memulai kegiatan pembelajaran. Sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian, siapa-siapa yang mungkin ada yang tidak masuk. Bu Guru panggil ya satu-satu ya, nanti siapa untuk dari absen yang pertama. Ahmad Abizar Rahman hadir. Andriska Nurudina Putri hadir. Intan Revi Aurora hadir, berarti semuanya hadir. Masuk semua ya sayang? Alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Kita patut bersyukur karena semuanya tidak ada yang tidak masuk. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tingkatkan disiplin kalian dalam hal duduk, kemudian jangan membungkuk, nanti kesannya kan kayak ngantuk, iya kan? Yang duduknya yang tegak. Kemudian anak-anak berkaitan dengan sudah tegak, duduknya sudah posisinya sudah nggak ada yang ngantuk kan? Nggak ada yang ngantuk. Kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak disilakan duduk kembali.
Baik, baru saja kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap bangsa negara Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu siapkan alat tulis kalian. Ayo silakan dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan. Baik buku, alat tulisnya. Sudah semuanya? Sudah dikeluarkan? Sudah. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Kemudian anak-anak tahukah apa itu gaya? Apa itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Nah, hasil dari interaksi antara benda itu akan menghasilkan suatu benda itu dapat berubah bentuk atau bergerak atau berpindah tempat. Bu Guru kasih contohnya sedikit saja untuk refleksi kalian untuk biar kegiatan selanjutnya, pembelajaran berikutnya lebih memahami. Coba Tristan sayang, Bu Guru ingin ngasih refleksi clue-nya dulu tentang gaya itu ke arah pintu sayang. Nah, coba ditarik. Lah, ditarik, kemudian didorong. Nah, itu sudah terjadi apa sayang? Gaya. Kenapa disebut Tristan barusan menarik dan mendorong pintu itu sudah disebut dengan gaya? Karena apa? Karena sudah ada kegiatan menarik dan mendorong. Nah, itu sudah menyangkut juga berkaitan dengan gaya apa saja yang dilakukan dengan Tristan itu barusan. Gaya otot, kemudian yang menghasilkan karena interaksi antara dua benda, pintu dengan ini, ubin ini, jadi menghasilkan gaya gesek. Seperti itu ya, itu adalah salah satu contoh pengaplikasian tentang gaya, tarikan dan dorongan. Oke, terima kasih sayang Tristan, silakan duduk kembali. Sudah anak-anak kalian sudah pernah tahu kegiatan apa saja yang berhubungan gaya yang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya gaya yang pernah kalian tahu, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari itu apa saja sih? Gaya misalnya sedang naik sepeda, itu menggunakan gaya apa? Gaya otot. Anak-anak, kalian dalam kehidupan sehari-hari tentunya pastilah melakukan suatu gaya atau kegiatan yang bersifat yang ada unsur gayanya. Berangkat ke sekolah seperti tadi katanya Bu Listi naik sepeda. Itu menggayu sepeda itu juga ada kaitannya dengan gaya. Kenapa kok ada kaitannya dengan gaya? Karena kalian sedang menggayu sepeda menggunakan gaya otot. Kemudian sepedanya itu ada remnya atau tidak? Ada. Nah, antara ban itu ke permukaan tanah, ketika kalian mengerem itu sudah terjadi gaya apa sayang? Gaya gesek. Pintar. Jadi bisa dipahami ya. Gaya itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian bisa memahami kan? Sebetulnya sering sudah kalian lakukan. Cuma mungkin kalian sedikit memahami. Semoga dengan tujuan belajar kita hari ini tentang gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda dapat kalian lebih paham lagi tuh. Kemudian anak-anak, Bu Guru ini sudah terbentuk kelompok ya. Ini sudah terbentuk kelompok, ada 3 kelompok. Lah ini ada kelompok 1 yaitu Bu Guru kasih nama kelompok cerdas, yang kedua ini kelompok santun, yang ketiga adalah kelompok berakhlak. Jadi nyambung cerdas, santun dan berakhlak. Nah, anak-anak tadi hanya sekilas tentang
gaya dalam kehidupan sehari-hari, Bu Guru menyampaikan sekilas saja. Nah, ini ada Bu Guru tayangan tentang kegiatan tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada videonya, kalian simak, kemudian kalian catat hal-hal pentingnya ya sayang, dicatat yang oh ini kalian catat. Nanti setelah itu Bu Guru akan ada pertanyaan tentang video pembelajaran yang kalian simak itu. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ditulis. Sehat semuanya ya. Baik, pada Misalnya hari ini, gaya apa yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian catat ya. Ditulis. silakan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Pada halaman 64 ini bisa adik-adik perhatikan percakapan antara Aga dan Dara. Oke, selanjutnya Contoh lainnya seperti sol sepatu, jika sering kita gunakan maka ia akan semakin cepat menipis. Jadi apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kemudian yang kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Kayak bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, selanjutnya berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Untuk materi lanjutan, silakan adik-adik. oke sayang, sudah disimak barusan? Sudah dicatat kan ya? Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya tentang apa yang sudah kalian simak dari video pembelajaran yang sudah Bu Guru tayangkan. Bu Guru ingin tanya, dari tadi yang kalian simak itu apa sih arti dari gaya itu? Interaksi pada benda. Apa? Gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Dari interaksi antar benda itu akan menghasilkan suatu gaya yang dinamakan gaya gesek. Kemudian gaya gesek itu semakin berat gesekannya, berarti itu dipengaruhi oleh apa saja? Kok bisa berat digesek itu gaya gesek? Dipengaruhi dari apa? Permukaannya, permukaan benda yang semakin luas dan semakin suhunya semakin berat itu. Kemudian kerugian, tadi Bu Guru nyimak juga kerugian gaya gesek apa saja kerugian? Coba Pandu, kerugian gaya gesek apa yang sudah kalian catat dari poin penting tadi itu? Iya, menghambat gerakan. Kemudian yang kedua, apa sayang Pandu? Menyebabkan aus atau terkikis. Contohnya Bu, aus seperti apa atau terkikis? Seperti penghapus. Penghapus itu masih utuh ketika masih baru. Kemudian kalian pakai setiap hari, digosok, digesek. Akhirnya kan itu terkikis. Iya, itulah contoh dari kekurangan atau kekurangan dari gaya gesek itu. Kemudian anak-anak agar lebih paham, kalian lebih paham dari apa sih ini gaya, kemudian pengaruhnya semakin berat benda itu semakin berat juga gaya geseknya, kemudian semakin ringan benda itu semakin ringan juga gaya geseknya. Kemudian bentuknya itu antara yang kotak kemudian dengan yang bulat itu juga mempengaruhi. Seperti bola ketika digelincirkan itu lebih cepat geraknya, berpindahnya karena itu bentuknya bulat.
beda dengan meja. Ketika kalian dorong, kalian tarik itu agak susah. Karena kenapa? Diameternya besar dan lebar, kemudian juga suhunya berat. Nah, agarlah kalian lebih paham, coba Bu Guru ini ada kertas. Ada kertas, ini namanya kertas ya? Kertas atau apa? Kertas. Coba Bu Guru ingin kalian bikin bola-bola kecil. Bola ini dikasih itu batu ya. Kemudian di kelompoknya Pandu ini buat bulat-bulat itu bola. Kemudian di sini ada gelas. Ya, dikeluarkan. Dikeluarkan. Nah, coba diisi batu. Dikerjakan secara berkelompok. Di kelompoknya Santun ini bikin bola yang kecil. Coba kerjasamanya. Kemudian di kelompoknya Berakhlak ini kalian bikin bola yang berisi dengan batu. Nah, coba Bu Guru ingin tahu, diletakkan di tengah-tengah meja kelompok kalian. Nah, dari kelompoknya cerdas dulu, kelompok cerdas ini ada sebuah media. Apa ini namanya sayang? Gelas. Gelasnya ada dua, yang satu berisi batu, yang satu coba digerakkan dua-duanya. Coba Bima dengan Tristan. Nah, gaya geseknya ini agak gimana coba? Agak berat yang sudah berisi. Kenapa kok agak berat? Karena suhunya berat, ya sudah berisi Bu, ya. Kemudian yang satunya itu kosong, lebih ringan, sehingga gaya geseknya pun lebih ringan atau lebih enteng. Oke. Kemudian yang tengah, yang kelompok Santun, kelompoknya Azam dan kawan-kawan. Ini tadi suruh membuat bola dari kertas, bola kecil. Coba digelindingkan. Lah, itu ya. Itu sudah gelindingnya agak, coba ini sama-sama di sini, sama-sama ada bola. Dua bola yang berbeda, cuma ayo digelindingkan. Nah, punya Melani, yang digerakkan Melani itu lebih ringan. Ya, kenapa lebih ringan sayang? Karena permukaan suhunya itu lebih ringan, lebih kecil. Kemudian yang digelindingkan Azam itu kok agak susah. Karena apa? Karena agak berat suhunya Bu. Iya, jadi ini yang membedakan pengaruhnya terhadap benda. Gaya ini ringan, maka gaya geseknya pun semakin ringan. Ini lebih berat bola ini, maka gaya geseknya pun agak berat. Jadi paham ya, bisa membedakan ya. Seperti halnya tadi gelas itu sudah terisi Bu, ada suhunya berat Bu, sehingga gaya geseknya pun lebih sulit atau lebih berat. Yang kosong Bu lebih ringan untuk digerakkan. Paham ya sayang? Oke, terima kasih. Anak-anak, ini kalian mungkin agak lemes sedikit. Ya, ayo agar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Semangat ya. Ya semuanya, gerak. Abi maju gak apa-apa. Semangat suaranya. Diputar-putar, ditepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah anak-anak ngos-ngosan ya? Gimana? Seneng? Seneng. Barusan kita sudah bergerak-gerak
Sudah berpindah tempat, diputar-putar. Berarti kita sudah melakukan gaya apa? Gaya otot. Menggerakkan tangan, kemudian kita berpindah tempat. Itu termasuk salah satu gaya otot. Oke, selanjutnya anak-anak, Bu Guru ada tugas untuk tugas kelompok ya. Kalian kerjakan sama tim kalian yang semangat. Ini sayang. Ya. Tulis. Sudah? Bareng-bareng ngerjakannya. Iya, namanya kerja kelompok. Enggak apa-apa, Bima nulis namanya dulu. Kelompok, cukup nama kelompok cerdas. Iya. Kelompok santun, kelompok berakhlak. Apaan itu? Sudah anak-anak? Sudah. Kelompok cerdas sudah? Sudah. Kelompok santun? Kelompok berakhlak? Sudah. Oke, karena sudah semua, sudah siap untuk mempresentasikan masing-masing kelompok perwakilan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya di depan. Silakan kelompoknya cerdas, siapa yang ingin mempresentasikan? Tristan, ya, beri tepuk tangan sama Tristan. Ayo, sudah. Iya, silakan. Nah, dibacakan. Itu soalnya kegiatan yang menggunakan otot. Dibacakan apa saja, kemudian kegiatan yang menggunakan atau terjadinya karena gesekan apa saja. Dibacakan. Yang keras, agak keras suaranya. Ya, sudah. Beri tepuk tangan. Ini dari kelompoknya cerdas ya, kelompoknya Tristan dan kawan-kawan. Silakan duduk, nanti Bu Guru lebih evaluasi selanjutnya. Ayo kelompoknya santun, siapa yang ingin bacakan hasil kerjanya? Silakan. Kegiatan yang menggunakan otot atau gaya otot apa saja disebutkan, Dok? Agak keras suaranya. Kemudian yang terjadi karena gesekan atau gaya gesek. Berjalan terus. Mendorong meja. Memindahkan lemari. Mendorong pintu dan saat mengerem sepeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok santun. Nah, selanjutnya kelompok berakhlak ya, siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, Nabila atau Daus silakan. Gak apa-apa sayang. Semangat ya, gak usah takut ya. Ya, kegiatan yang menggunakan gaya otot apa saja? Mengayuh sepeda. Mendorong apa itu? Mendorong pintu, terus mengunyah makanan. Untuk kegiatan yang menggunakan itu gesekan, yang terjadi karena gesekan, gaya gesek apa saja? Menggosok, menghapus ya sudah. Tepuk tangan untuk Fai. Lah, itu tadi semua jawaban sudah benar ya. Cuma ada evaluasi ketika tadi menyampaikan mengangkat benda. Bendanya itu apa? Harus lebih spesifik. Misalnya menggunakan gaya otot. Mengangkat benda, katanya kelompok berakhlak. Mengangkat benda yang seperti apa itu? Mengangkat bendanya itu misalnya mengangkat kursi Bu, itu menggunakan gaya otot. Jadi harus lebih spesifik. Benda itu kan banyak ya sayang ya. Jadi harus lebih spesifik. Benda apa? Apa lemari, apa meja, apa kursi. Untuk
Selanjutnya, karena tadi ini adalah tugas kelompok, ya sayang ya, Bu Guru ingin lebih tahu lagi, kalian sejauh mana sih paham? Jadi Bu Guru kasih soal sendiri-sendiri, soal mandiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Nih, jangan lupa namanya ya. Menutup, membuka pintu, iya Mas Azam ya, lupa Mas Azam. Sudah semua sayang? Sudah, pinter. Kelompoknya kelompok cerdas sudah? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya yang sudah. Semuanya selesai. Nah, sekarang anak-anak mungkin dari tadi kegiatan yang tadi itu ada yang materi atau belum paham. Kalian silahkan ditanyakan. Ya sayang. Gimana? Abi, ada yang ditanyakan? Iya, gimana? Yang mempengaruhi gaya gesek adalah apa? Yang mempengaruhi gaya gesek adalah berat atau ringannya suatu benda. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bersama-sama dari kegiatan tadi, pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Bima, kita simpulkan ya sayang bersama-sama bahwasanya tadi siapa? Abi sudah menanyakan, Bu, bagaimana pengaruhnya gaya gesek itu? Dilihat dari apanya? Ya, berarti pengaruhnya dilihat dari berat atau ringannya suatu benda. Nah, kita simpulkan sayang dari tadi yang sudah kalian pahami. Gaya itu apa sih? Dorongan atau tarikan. Nah, dorongan atau tarikan. Kemudian hasil dari interaksi antara dua benda itu akan menghasilkan gaya apa sayang? Gaya gesek. Nah, itu. Ya sayang ya, itu bisa dipahami. Nah, sekarang kalian rapikan alat tulisnya semuanya. Sudah? Dirapikan semua. Jangan nyangklong tas terlebih dahulu, belum berdoa sayang. Ya. Sudah dimasukkan semua alat tulisnya. Anak-anak, hari ini pembelajaran sudah berakhir. Alangkah baiknya tadi di awal kita sudah berdoa memulai pembelajaran. Sekarang di akhir kita mau pulang, harus berdoa agar supaya kalian sampai di rumah dalam keadaan selamat. Ya sayang, boleh dipimpin. Azam, silakan sayang. Topinya dilepas dulu, dimasukkan di loker dulu. Sebelum pulang kita berdoa teman-teman, membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sudah siap-siap untuk pulang sayang? Siap-siap, ini tadi kita sudah berdoa, kalian sudah belajar dari awal tadi. Saatnya kita akan pulang dan Bu Guru lupa belum tanya tadi. Gimana sih perasaan kalian tadi belajarnya itu? Senang. Ya, semoga nanti untuk pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat lagi ya sayang ya. Jangan lengah, tetap semangat, tetap menjadi anak yang
cerdas, santun, dan berakhlak. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.